Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mencoba pembaruan terbaru KSL, Core Koperasi Mini FIR ke-2,3. Core Koperasi Mini merupakan web app koperasi simpan pinjam yang menggunakan Google Sheets sebagai database dan Google Apps Script sebagai sistem utama. Pada FIR 2,2, aplikasi sudah dilengkapi jadwal angsuran otomatis, pembayaran berdasarkan jadwal, monitoring jatuh tempo, tunggakan, serta denda otomatis. Pada FIR 2,3, pengelolaan keuangan dibuat semakin lengkap dengan menu kas dan modal. Melalui menu ini, pengguna dapat mencatat setoran modal awal, penambahan modal, pengeluaran operasional, pendapatan lain, pemindahan kas ke bank, serta jurnal umum manual yang tetap wajib seimbang. Pada tutorial ini, seluruh proses akan kita lakukan langsung melalui web app tanpa mengedit database secara manual. Kita mulai dengan membuka menu kas dan modal. Pada bagian atas terdapat 4 informasi utama. Pertama adalah saldo kas, yaitu dana tunai yang tercatat pada akun kas. Kedua adalah saldo bank, yaitu dana koperasi yang tersimpan pada rekening bank. Ketiga adalah total liquid, yaitu gabungan saldo kas dan bank. Dan keempat adalah modal koperasi, yaitu seluruh setoran modal yang sudah dicatat. Pada data awal demo ini, saldo kas sudah terbentuk dari transaksi simpanan, pencairan pinjaman, dan pembayaran angsuran sebelumnya. Sementara itu, saldo bank dan modal koperasi masih belum memiliki transaksi. Transaksi pertama yang kita coba adalah setoran modal awal. Fitur ini digunakan ketika koperasi pertama kali menerima modal dari pemilik, pendiri, atau pihak yang memberikan modal usaha. Pada jenis transaksi, kita pilih setoran modal awal. Tujuan dana kita pilih kas karena modal diterima dalam bentuk uang tunai. Nominalnya, kita isi 5 juta rupiah. Kemudian, isi tanggal transaksi dan tambahkan keterangan setoran modal awal koperasi. Setelah seluruh data benar, tekan tombol simpan transaksi. Sistem akan menyimpan transaksi dan membuat jurnal otomatis. Kas dicatat pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan modal koperasi dicatat pada posisi kredit dengan nominal yang sama. Karena debit dan kredit sama, jurnal tetap seimbang. Setelah transaksi disimpan, ringkasan di bagian atas langsung diperbarui. Saldo kas bertambah 5 juta rupiah. Modal koperasi juga bertambah menjadi 5 juta rupiah. Transaksi yang baru dibuat muncul pada tabel riwayat transaksi kas. Pada tabel ini, kita dapat melihat tanggal, jenis transaksi, sumber dana, tujuan dana, akun lawan, nominal, dan keterangan. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui asal perubahan saldo tanpa perlu membuka pencatatan jurnal satu persatu. Berikutnya, kita mencoba penambahan modal. Fitur ini digunakan apabila setelah koperasi berjalan, terdapat modal tambahan dari pemilik atau pengelola. Kita pilih penambahan modal. Kali ini tujuan dana kita pilih bank karena modal langsung masuk ke rekening koperasi. Nominalnya 2 juta rupiah. Tambahkan keterangan penambahan modal pengembangan usaha. Kemudian, simpan transaksi. Sistem otomatis mencatat bank pada posisi debit sebesar 2 juta rupiah dan modal koperasi pada posisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Setelah disimpan, saldo bank menjadi 2 juta rupiah. Total modal koperasi menjadi 7 juta rupiah, yaitu 5 juta modal awal ditambah 2 juta penambahan modal. Selanjutnya, kita mencoba mencatat pengeluaran operasional. Fitur ini digunakan untuk berbagai pengeluaran rutin koperasi, seperti perlengkapan kantor, biaya transportasi, konsumsi rapat, biaya kebersihan, maupun kebutuhan operasional lainnya. Kita pilih pengeluaran operasional. Sumber dana kita pilih kas karena pembayaran dilakukan secara tunai. Pada akun lawan, kita pilih beban operasional. Nominalnya 250
rupiah. Kemudian, tambahkan keterangan pembelian perlengkapan kantor. Setelah disimpan, sistem mencatat beban operasional pada posisi debit dan kas. Pada posisi kredit, saldo kas otomatis berkurang sebesar Rp250.000. Sistem juga melakukan validasi saldo. Apabila nominal pengeluaran melebihi saldo kas atau bank yang tersedia, transaksi akan ditolak. Hal ini membantu mencegah saldo kas menjadi negatif akibat kesalahan input. Kita juga dapat mencoba validasi saldo. Sebagai contoh, kita memasukkan pengeluaran sebesar Rp100 juta, sedangkan saldo kas tidak mencukupi. Ketika tombol simpan transaksi ditekan, sistem menolak transaksi dan menampilkan informasi bahwa saldo tidak mencukupi. Transaksi tersebut tidak disimpan dan tidak membuat jurnal. Validasi ini penting agar catatan kas dan bank tetap sesuai dengan dana yang benar-benar tersedia. Berikutnya, kita mencoba pendapatan lain. Fitur ini digunakan untuk penerimaan koperasi yang tidak berasal dari jasa pinjaman maupun denda. Contohnya adalah pendapatan sewa, penjualan aset kecil, jasa administrasi tertentu, atau penerimaan lain yang sah. Kita pilih pendapatan lain. Tujuan dana kita, pilih kas. Pada akun pendapatan, pilih pendapatan lain, nominalnya Rp300.000. Tambahkan keterangan pendapatan sewa perlengkapan koperasi. Kemudian, tekan simpan transaksi. Sistem mencatat kas pada posisi debit sebesar Rp300.000. Pendapatan lain dicatat pada posisi kredit dengan nominal yang sama. Saldo kas bertambah, dan pendapatan ini akan ikut diperhitungkan dalam laporan laba rugi. Sekarang kita mencoba pemindahan kas ke bank. Fitur ini digunakan ketika sebagian uang tunai koperasi disetorkan ke rekening bank. Pilih pemindahan kas ke bank. Nominalnya kita isi Rp1 juta. Tambahkan keterangan setoran kas ke rekening bank. Kemudian, simpan transaksi. Pada proses ini, tidak ada pendapatan maupun beban baru. Dana hanya berpindah dari satu akun aset ke akun aset lainnya. Bank dicatat pada posisi debit sebesar Rp1 juta. Kas dicatat pada posisi kredit sebesar Rp1 juta. Akibatnya saldo kas berkurang Rp1 juta dan saldo bank bertambah Rp1 juta. Namun total liquid tidak berubah karena total dana koperasi tetap sama. Setelah pemindahan dana, perhatikan bagian total liquid. Walaupun saldo kas berkurang dan saldo bank bertambah, total liquid tetap sama. Hal ini terjadi karena pemindahan kas ke bank bukan pendapatan atau pengeluaran. Dana hanya dipindahkan dari penyimpanan tunai ke rekening bank. Informasi ini membantu pengelola membedakan antara perubahan tempat penyimpanan dana dengan perubahan nilai kekayaan koperasi. Selain kas ke bank, aplikasi juga mendukung pemindahan bank ke kas. Fitur ini digunakan ketika koperasi menarik dana dari rekening bank untuk kebutuhan kas tunai. Sistem akan mencatat kas pada posisi debit dan bank pada posisi kredit. Sama seperti transaksi sebelumnya, total liquid tidak berubah. Aplikasi juga memeriksa saldo bank sebelum transaksi disimpan. Selain transaksi kas yang sudah disediakan, FIR 2,3 juga memiliki jurnal umum manual. Fitur ini digunakan untuk transaksi khusus yang belum tersedia pada menu otomatis. Setiap jurnal minimal harus memiliki 2 baris. Pengguna dapat memilih akun, mengisi nominal debit, mengisi nominal kredit, serta menambahkan baris apabila transaksi melibatkan lebih dari 2 akun. Pada bagian bawah tabel terdapat total debit, total kredit, dan indikator keseimbangan jurnal. Jurnal hanya dapat disimpan apabila total debit dan kredit sama. Kita coba membuat jurnal pembelian alat tulis kantor melalui rekening bank. Pada keterangan, isi pembelian ATK melalui rekening bank. Pada baris pertama,
Pilih akun beban ATK, masukkan debit sebesar Rp100.000. Pada baris kedua, pilih akun bank. Untuk sementara, kolom kredit kita biarkan kosong. Pada bagian total terlihat debit Rp100.000, sedangkan kredit masih 0. Status jurnal menunjukkan belum seimbang. Apabila kita mencoba menyimpan kondisi ini, sistem akan menolak jurnal. Sekarang kita isi kredit akun bank sebesar Rp100.000. Total debit menjadi Rp100.000. Total kredit juga menjadi Rp100.000. Indikator berubah menjadi seimbang. Setelah tombol simpan jurnal umum ditekan, transaksi berhasil disimpan. Beban ATK bertambah Rp100.000 dan saldo bank berkurang dengan nominal yang sama. Walaupun sudah terdapat validasi pada tampilan, server tetap memeriksa keseimbangan jurnal sebelum menyimpannya. Jadi jurnal yang tidak seimbang tidak dapat masuk ke database. Apabila satu transaksi melibatkan lebih dari 2 akun, kita dapat menggunakan tombol tambah baris. Sebagai contoh, satu penerimaan dapat dibagi ke beberapa akun pendapatan, atau satu pembayaran dapat dibebankan pada beberapa jenis beban. Setiap baris tetap harus hanya memiliki salah satu posisi, yaitu debit atau kredit. Satu baris tidak boleh diisi debit dan kredit sekaligus. Baris yang tidak diperlukan dapat dihapus menggunakan tombol hapus. Namun, sistem tetap mensyaratkan minimal 2 baris jurnal. Pada bagian riwayat transaksi kas, seluruh transaksi otomatis yang baru dibuat dapat dilihat dalam satu tabel. Tabel menampilkan tanggal transaksi, jenis transaksi, sumber dana, tujuan dana, akun lawan, nominal, dan keterangan. Setoran modal menunjukkan tujuan dana kas atau bank dengan akun lawan modal koperasi. Pengeluaran operasional menunjukkan sumber dana dan akun beban. Pendapatan lain menunjukkan tujuan penerimaan dan akun pendapatan. Sedangkan pemindahan dana menunjukkan perpindahan antara kas dan bank. Riwayat transaksi dilengkapi pencarian dan filter. Kita dapat mencari berdasarkan jenis transaksi, ID transaksi, nama akun, maupun keterangan. Sebagai contoh, ketika kita mengetik kata modal, tabel hanya menampilkan transaksi yang berkaitan dengan modal. Data juga dapat difilter berdasarkan jenis transaksi. Untuk data yang semakin banyak, tersedia pagination dengan pilihan 10, 25, 50, dan 100 data per halaman. Selanjutnya, kita buka menu jurnal. Seluruh transaksi pada menu kas dan modal otomatis terhubung dengan jurnal utama aplikasi. Setoran modal awal menghasilkan debit kas dan kredit modal koperasi. Penambahan modal menghasilkan debit bank dan kredit modal koperasi. Pengeluaran operasional menghasilkan debit beban dan kredit kas. Pendapatan lain menghasilkan debit kas dan kredit pendapatan lain. Pemindahan kas ke bank menghasilkan debit bank dan kredit kas. Sedangkan jurnal manual mengikuti akun dan posisi yang dipilih oleh pengguna. Setiap ID jurnal memiliki total debit dan kredit yang sama. Transaksi pendapatan dan pengeluaran juga langsung memengaruhi laporan laba rugi. Pendapatan lain sebesar Rp300.000 akan menambah total pendapatan. Pengeluaran operasional sebesar Rp250.000 dan beban ATK sebesar Rp100.000 akan menambah total beban. Setoran modal dan pemindahan kas ke bank tidak masuk sebagai pendapatan karena keduanya bukan hasil kegiatan usaha. Dengan demikian, laporan tidak mencampur modal dengan pendapatan operasional koperasi. Pada laporan neraca, transaksi FIR 2,3 juga langsung terlihat. Setoran modal menambah aset kas atau bank dan menambah ekuitas modal koperasi. Pemindahan dana hanya mengubah komposisi kas dan bank tanpa mengubah total aset. Pengeluaran akan mengurangi kas atau bank dan memengaruhi laba berjalan. Karena seluruh transaksi menggunakan jurnal berpasangan, posisi neraca tetap dapat dijaga agar seimbang. Jadi, fitur utama Core Koperasi Mini FIR 2,3 meliputi setoran modal awal, penambahan modal, penerimaan modal,
melalui kas maupun bank. Pengeluaran operasional dari kas atau bank, pemilihan akun beban, pencatatan pendapatan lain, pemilihan akun pendapatan, pemindahan kas ke bank, pemindahan bank ke kas, validasi saldo kas, dan bank, ringkasan saldo kas, ringkasan saldo bank, total dana likuid, total modal koperasi, riwayat transaksi kas, dan modal, pencarian, filter, dan pagination, jurnal umum manual, penambahan, dan penghapusan baris jurnal, perhitungan total debit dan kredit secara langsung, validasi, jurnal, wajib seimbang, validasi satu baris, tidak boleh berisi debit dan kredit sekaligus, serta integrasi otomatis dengan jurnal, laporan laba rugi, dan neraca. Semoga pembaruan ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk terus belajar membuat web app menggunakan Google Sheets dan Google Apps Script. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.